Berita pertama untuk kali ini, Saudara. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryonugroho memprediksi arus balik Lebaran akan terjadi pada 5 atau 6 April 2025. Polisi menyiapkan skema lawan arus atau kontraflow hingga satu arah atau one way untuk memecah kepadatan arus. Irjen Agus bilang kontraflow berlaku mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Dan jika diperlukan, kontraflow akan diperpanjang hingga kilometer 36. Namun jika terjadi lonjakan jumlah kendaraan pada 3 April akan diterapkan one way mulai dari kilometer 188 Palimanan hingga gerbang tol Cikampek Utama. Hal-hal yang kami lakukan yang pertama adalah kami lakukan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47 sampai nanti kita perpanjang ke kilometer 36. Sebab itu manakala terjadi bangkitan arus pada tanggal 3, kami sudah akan melakukan one way lokal. One way lokal tahap pertama kami berlakukan dari kilometer 188 Palimanan hingga kilometer 70 Cikatama. Apabila di tanggal 4 masih ada bangkitan yang cukup deras dari arah timur yang menuju Jakarta, kami akan berlakukan kontraflow tahap 2 dari kilometer 246 hingga 188. Manakala masih terjadi bangkitan, tanggal 5 akan kita perpanjang lagi one way dari mungkin dari Batang, termasuk juga barangkali dari 414. Di sisi lain, untuk mengantisipasi arus balik Lebaran, Jasa Marga menyiapkan jalur fungsional di tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Aspek keselamatan dan informasi rambu pada jalur ini tengah disiapkan agar para pemudik bisa melintas dengan aman dan nyaman. Menurut Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Aris Syahbudin, jalur fungsional ini dimulai dari Sadang hingga nanti keluar di Delta Mas Cikarang. Aris mengingatkan karena jalur ini belum beroperasi maksimal, diharapkan masyarakat yang melintas bisa mempersiapkan diri beserta kendaraannya sebaik mungkin. Mengingat hanya ada satu tempat peristirahatan atau rest area. Ada satu tempat istirahat, ya satu tempat istirahat di situ, tapi namanya tol fungsional tidak maksimal. Kita harapkan untuk masyarakat tetap misalnya sebelum melintasi ruas tersebut di kilometer 76 dari arah Bandung itu bisa mengisi mungkin bahan bakarnya, bisa mungkin ke toilet dulu, bisa untuk mungkin kalau memang mau beli camilan juga silahkan dibeli dulu karena itu ruas tolnya, tol fungsional cukup panjang. Ya, ini memang tol yang walaupun sudah dipersiapkan tapi memang belum selengkap dengan tol-tol yang sudah beroperasional. Ya. Jalur fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan segmen Sadang Bojong Mangu membentang sepanjang 31,25 km. Anda yang berkendara di tol Cipularang dari arah Bandung bisa mengakses jalur ini di kilometer 76. Dan lebih jelas lagi soal jalur fungsional tol Japek 2 Selatan ini kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi yang saat ini posisinya berada di gerbang tol Kutanegara. Soal jalur tol fungsional ini, Adi, sesungguhnya hal apa yang wajib dipersiapkan oleh pengguna jalan dan titik mana saja yang rasanya krusial dan harus hati-hati melintasi jalur fungsional ini? Tifal, Solesa dan juga saudara, beberapa hal yang harus diperhatikan saat melintasi jalur fungsional Japek 2 Selatan ini adalah pertama yang terpenting dan utama adalah kondisi fisik serta kondisi kendaraan yang harus benar-benar prima 100%. Mengingat jalur sepanjang 31,25 km ini masih minim sekali jumlah fasilitas yang biasa kita temui di sejumlah tol yang operasinya sudah diresmikan atau sudah berlangsung lama. Beberapa hal juga disiapkan oleh pihak pengelola tol Japek 2 Selatan ini, salah satunya membuat rest area darurat yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti SPBU modular yang disiapkan, kemudian juga ada sejumlah flagman yang dipasang di sepanjang jalur Japek 2 Selatan ini.
Tifal dan juga saudara, selain itu hal-hal yang harus diperhatikan adalah kondisi konsentrasi para pemudik atau pengendara yang melintasi jalur ini. Salah satunya kondisi jalur yang belum begitu sempurna, oleh karena itu waspada dan hati-hatian saat melintasi jalur ini adalah hal yang terpenting. Pasalnya seperti penerangan jalan, kondisi infrastruktur atau jalan yang begitu kurang rapi dan rata, dan harus beralih jalur juga itu nampaknya akan dihadapi oleh para pemudik yang datang khususnya dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta. Tifel dan juga saudara, barusan kami juga mendapatkan informasi untuk memberikan rasa nyaman dan keamanan sepanjang menggunakan jalur fungsional Japek 2 Selatan ini. Pihak kepolisian dari Polres Karawang telah mengerahkan ratusan personilnya untuk kemudian ditempatkan di hampir setiap 500 titik, ditempatkan salah seorang anggota kepolisian untuk bisa mengawal kemudian mengarahkan para pemudik yang menggunakan jalur ini. Dan saat ini kondisinya hujan di jalur Japek 2 Selatan ini, oleh karena itu kewaspadaan kehati-hatian perlu ditingkatkan. Para pemudik atau pengendara yang datang dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta ini bisa memanfaatkan atau memasuki jalur ini mulai dari kilometer 76, dan kemudian nantinya akan ada petugas yang berjaga dan diarahkan menuju ke jalur ini. Tempat saya melaporkan ini adalah salah satu exit tol, yakni di kilometer 47 bagi pengendara yang akan dari Bandung keluar ke wilayah Kabupaten Karawang maupun wilayah Cikarang. Dan ini bisa dimanfaatkan. Lalu ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan, yakni minimnya tempat toilet atau lain sebagainya. Oleh karena itu persiapkan sebelum masuk jalur ini seperti mengisi bahan bakar, stamina pribadi, kemudian juga kesiapan lainnya. Tifal. Saya butuh penegasan, apakah jalur fungsional ini akan beroperasi selama 24 jam sepanjang hari atau hanya ada waktu-waktu tertentu saja jalur operasional ini bisa dilintasi oleh pengguna jalan? Berdasarkan informasi yang kami terima dari Jasa Marga, awalnya tol ini akan difungsikan hari ini mulai pukul 7 hingga 17.00. Namun berdasarkan keterangan baru yang kami terima, nanti malam ini akan diuji cobakan. Dan ini dilakukan secara situasional, artinya ketika kondisi kepadatan di jalur Cikampek Utama ini sudah padat, maka akan dialihkan ke sini. Namun demikian kami juga masih menunggu kepastian dari operasional dari jalur fungsional Japek 2 Selatan ini. Oleh karena itu kami juga terus mengupdate segala informasi yang akan diberikan oleh pihak pengelola agar kemudian kami informasikan juga kepada masyarakat atau warga yang akan menggunakan jalur tol Japek 2 Selatan ini. Tifal. Kuncinya tampaknya adalah harus tetap mengikuti arahan dari petugas yang berjaga di jalur tol. Adi Wahadi, terima kasih.